Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Hilang 1 Tahun Tanpa Kabar Ternyata Dengan Wanita Lain. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Aku sekarang sudah berusia 30 tahun. Waktu terasa cepat berlalu. Anak-anak kami yang lucu, si kecil yang berusia 6 tahun dan si bungsu yang baru berusia 2 tahun sudah jadi bagian besar dalam hidup kami. Anakku yang 6 tahun, si laki-laki, baru saja memasuki bangku SD. Sementara adiknya yang perempuan yang baru 2 tahun sudah mulai bersekolah di toddler class. Lucu-lucu ya, mereka sudah mulai mengeksplorasi dunia mereka sendiri. Kehidupan kami saat ini tidak lepas dari kenangan perjalanan panjang. Kami sudah menikah selama sekitar 8 tahun. Namun jika dihitung dari masa pacaran hingga tunangan, totalnya adalah 13 tahun. Kami menjalani pacaran dan tunangan selama kurang lebih 4 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah setahun kemudian, aku hamil dan kami akhirnya menjadi orang tua seperti sekarang ini. Suamiku sosok yang luar biasa. Jika kita flashback ke masa pacaran dulu, aku ingat betul bagaimana dia memperlakukanku. Saat itu dia bukan hanya sekedar pacar, tapi juga seperti seorang kakak, guru, teman, sahabat, dan tentu saja calon suami. Dan sekarang dia adalah ayah dari anak-anak kami. Teman-temanku bahkan sering menjadikan suamiku sebagai patokan saat mencari pasangan. Saking baiknya dia. Selama berumah tangga kami tentu mengalami beberapa masalah, tapi semuanya bisa kami atasi. Seperti anak zaman sekarang bilang, suamiku adalah green flag sebaik itu. Ya, meskipun ada konflik sesekali, dia tidak pernah meninggikan suara. Sebagai seorang yang manja dan kadang suka ngambek, aku merasa sangat bersyukur karena suamiku selalu sabar. Dia memilih untuk tenang dulu sebelum kami berdiskusi. Kalau boleh tahu, suamiku lebih tua 3 tahun dariku. Dalam hal agama, dia selalu menjaga salat 5 waktu, meskipun kadang-kadang dia telat. Namun dia selalu berusaha untuk berdoa sebelum makan, masuk kamar mandi, dan melakukan hal-hal sederhana lainnya. Aku sendiri kadang masih lupa melakukan hal-hal kecil itu, tapi dia selalu mengingatkanku dengan lembut. Dalam hal ini dia lebih baik dan selalu menuntun kami. Suamiku adalah sosok yang benar-benar membuatku merasa beruntung. Hidup bersamanya adalah perjalanan yang penuh kebahagiaan dan perjalanan berharga. Dulu aku menikah di usia yang dibilang cukup muda. Aku baru lulus kuliah di usia 22 tahun. Dan saat itu juga aku langsung mengambil akselerasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Mungkin karena usia yang masih muda dan aku yang terbilang manja, keluarga sempat bertanya-tanya, "Kamu yakin mau menikah di umur segini?" Tapi aku sangat yakin, karena aku percaya suamiku bisa membimbingku. Sejak menikah dengan Adit, aku merasa banyak berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Keluargaku sendiri mengakui bahwa suamiku adalah sosok yang sangat baik dan cocok sebagai ayah untuk anak-anak kami. Adit adalah suami yang penuh kasih sayang, tidak hanya kepada aku, tapi juga kepada anak-anak. Dia sangat perhatian, suka mandiin, menjaga, dan merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Terutama dalam 2 tahun terakhir, kami menghabiskan waktu 24 jam bersama karena kami menjalankan usaha wira swasta dari rumah. Dulu Adit bekerja di BUMN Bank, tapi 2 tahun terakhir dia memutuskan untuk resign. Dia merasa perlu hijrah dari riba dan ingin menjalani hidup yang lebih bersih. Jadi kami memutuskan untuk berwirausaha bersama di bidang pengolahan kayu. Mama dan papa aku sudah menyiapkan usaha ini, tapi aku tidak terlalu tertarik dengan bidang itu. Namun aku percaya pada Adit dan yakin bahwa dia bisa mengelola usaha ini dengan baik. Aku merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu bertanggung jawab dan bisa dipercaya.
Kami telah melalui banyak hal bersama, dan semuanya berjalan baik. Hingga suatu hari sebuah tantangan datang menghampiri. Pada tanggal 4 Mei 2023, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kami kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Meski kami mengalami masa-masa sulit, aku tetap percaya bahwa bersama Adit, kami bisa mengatasi segala rintangan dan melanjutkan hidup dengan lebih kuat. Melalui semua perubahan dan tantangan ini, aku semakin yakin bahwa keputusan menikah di usia muda adalah pilihan yang tepat. Kehidupan kami mungkin tidak selalu mudah, tapi bersama Adit, aku merasa siap menghadapi segala hal dengan penuh kepercayaan diri dan cinta. Aku ingin berbagi cerita tentang masa-masa yang penuh ujian dalam hidup kami. Sebelumnya aku sudah merasa beruntung memiliki suami yang sangat baik. Namun tidak semuanya berjalan dengan mulus. Meskipun masalah yang kami hadapi bukanlah masalah pribadi antara aku dan suami, melainkan lebih pada situasi yang melibatkan orang lain. Dan aku merasa perlu untuk berbagi kisah ini. Sekitar 8 bulan lalu, saat aku sedang hamil anak kedua, kami mengalami masalah besar. Aku memiliki 2 rekening, satu untuk perusahaan dan satu pribadi. Adit suamiku tahu semua tentang rekening ini karena kami percaya satu sama lain dan tidak menyimpan rahasia. Saat itu kami dipercaya oleh keluarga aku untuk mengelola proyek renovasi rumah. Pembayaran untuk proyek ini dilakukan secara bertahap. Karena aku sedang hamil dan fokus pada kesehatan, aku tidak terlalu detail dan mengawasi arus kaos. Namun saat usia kehamilan aku mencapai 8 bulan, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Nominal di rekeningku berkurang dengan signifikan. Aku segera memeriksa ke bank dan menemukan bahwa uang telah ditarik dari rekeningku tanpa izin. Setelah aku menghubungi Adit, dia mengaku bahwa dia telah terlibat dalam investasi online yang gagal. Dia sangat menyesal dan meminta maaf. Kami kemudian membaca surat perjanjian agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Meskipun aku merasa sangat kecewa, aku memilih untuk memaafkannya dan mata kembali hidup kembali. Aku melahirkan anak kedua kami, dan kami berusaha untuk melanjutkan kehidupan seperti semula. Namun peristiwa itu meninggalkan bekas. Aku sekarang menjadi sangat overthinking, terutama dalam hal keuangan. Aku merasa sulit untuk sepenuhnya mempercayai Adit lagi, terutama dalam hal uang. Saat itu Adit bilang bahwa uang yang diambil sekitar 200 hingga 300 juta rupiah untuk investasi dan semua uang itu hilang karena investasi tersebut gagal. Aku tidak pernah benar-benar melihat bukti nyata dari investasi itu. Ya, hanya klaim dari Adit saja. Untuk menutupi kerugian dan memenuhi tanggung jawab, Adit meminta bantuan keluarganya. Dia akhirnya menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan uang yang diperlukan. Uang tersebut digunakan untuk mengganti kerugian dan membayar cicilan hutang yang tersisa. Jujur, hidup kami menjadi sangat sulit, terutama setelah kelahiran anak kedua. Kami harus bekerja keras untuk mengatur keuangan kami dan memenuhi kewajiban. Akhirnya takdir berkata lain. Mama Adit meninggal dunia dan rumah yang digadaikan terpaksa dijual. Kebetulan, nominal uang warisan yang didapatkan Adit sama dengan jumlah hutang yang masih ada. Dengan demikian, hutang kami bisa dibayar lunas dari warisan tersebut, dan kami tidak perlu lagi membayar cicilan setiap bulan. Saat itu, rasanya seperti beban yang berat telah terangkat dari bahu kami. Kami akhirnya bisa mulai dari nol lagi. Meski keluarga aku adalah keluarga yang berada, aku tidak ingin membebani orang tua dengan masalah kami. Aku ingin membangun keluarga kami sendiri dengan sebaik mungkin. Meskipun perjalanan kami penuh dengan tantangan, kami berhasil melewati ujian tersebut. Kami belajar banyak dari pengalaman itu dan berusaha untuk menjaga kepercayaan satu sama lain. Kini kami lebih kuat dan lebih bijaksana, dan aku percaya bahwa bersama Adit kami bisa menghadapi apapun yang datang ke depan. Kehidupan kami tampaknya kembali ke jalurnya setelah melalui berbagai cobaan. Adit bilang semua hutang sudah lunas, dan bahkan kami sudah siap untuk langkah selanjutnya. Saat itu menjelang bulan puasa, Adit berjanji untuk melunasi sisa hutang di bank supaya kami bisa benar-benar bebas cicilan. Dia bahkan berencana untuk merayakan setelahnya dengan liburan ke Bali bersama anak-anak dan melakukan umroh bertiga dengan mama. Aku sangat antusias mendengar rencana-rencana ini. Rasanya hidup kami akhirnya kembali normal dan penuh harapan.
Namun, kebahagiaan kami terganggu ketika aku menerima WhatsApp dari tagihan pinjaman online. Pesan tersebut memberitahukan adanya hutang yang harus dibayar. Aku sangat terkejut dan bingung karena kami sebelumnya telah sepakat untuk tidak memiliki hutang, terutama hutang dari pinjaman online yang berisiko tinggi. Aku dan Adit sudah membuat perjanjian sejak awal pernikahan bahwa kami tidak akan menggunakan kartu kredit atau meminjam uang tanpa sepengetahuan satu sama lain. Aku segera bertanya pada Adit mengenai tagihan tersebut. Dia berusaha memberikan penjelasan dengan alasan bahwa mungkin itu adalah kesalahan kirim atau ada pihak yang iseng. Meskipun penjelasannya tidak memuaskan, aku mencoba untuk berpikir positif dan memberikan kesempatan untuk klarifikasi lebih lanjut. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapat kabar mengejutkan dari teman SMA temanku yang juga menikah dengan teman SMA Adit. Memberitahuku bahwa Adit meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar dari suaminya. Aku benar-benar terkejut. Kenapa Adit terus meminjam uang lagi? Apalagi dalam jumlah yang besar, jika kami sudah berusaha keras untuk dari keluar hutang. Aku merasa sangat tertekan dan bingung. Aku mencoba mengonfirmasi informasi tersebut dan ternyata benar. Teman SMA aku menunjukkan pesan chat yang menunjukkan bahwa Adit telah meminjam uang dari suaminya dalam jumlah yang tidak sedikit. Aku mengkonfirmasi hal ini dengan Adit, namun dia tetap berkelit dan memberikan alasan yang tidak memuaskan. Rasa kecewa dan ketidakpercayaan mulai mengganggu pikiranku. Aku merasa semua seperti usaha dan pengorbanan kami selama ini sia-sia. Aku harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Adit mungkin belum sepenuhnya berubah, dan masalah keuangan kami belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun Adit berusaha untuk meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja, aku merasa harus lebih berhati-hati. Ini adalah tanda kedua yang membuatku semakin waspada. Kami masih berusaha untuk menjaga hubungan kami dan memperbaiki keadaan, tetapi rasa ketidakpercayaan ini sangat mempengaruhi hubungan kami. Aku memutuskan untuk terus berusaha memahami situasi ini dan mencari solusi yang terbaik, sambil terus berharap bahwa Adit akan belajar dari kesalahan dan kami bisa kembali membangun kepercayaan dan kestabilan dalam keluarga kami. Saat bulan puasa memasuki hari-hari terakhirnya, kami memutuskan untuk mudik ke Tasik dan kemudian kembali ke Bekasi. Ketika kami kembali ke rumah, kami melanjutkan silaturahmi ke rumah tante. Saat di sana, tanteku memberitahuku bahwa dia mendengar dari orang bank bahwa cicilan bulan ini belum dibayar. Tanteku yang juga memperkenalkan Adit kepada orang bank untuk mempermudah proses pinjaman merasa khawatir. Aku bertanya kepada Adit tentang hal itu, dan dia dengan santainya menjawab bahwa semuanya sudah dilunasi. Tidak ada tanda-tanda panik dari Adit. Setelah itu kami mengunjungi sepupuku yang baru saja melahirkan, dan Adit bahkan menunjukkan kepada mamaku dan sepupu bahwa kami sudah sangat bahagia dan siap menghadapi anak ketiga. Namun perasaanku tidak tenang. Tanda-tanda ini mengganggu pikiranku. Aku merasa ada yang tidak beres dan mulai bertanya-tanya, apakah Adit berbohong? Aku meminta Adit untuk jujur dan dia berlutut di hadapanku, meminta agar aku tidak meninggalkannya. Dia bersumpah bahwa semuanya baik-baik saja dan dia bisa membuktikannya. Kami tidur malam itu, dan pagi hari Adit melanjutkan rutinitasnya, mengecek proyek dan pekerjaan. Namun aku mendapatkan telepon dari orang bank yang memberitahukan bahwa cicilan bulan ini belum dibayar. Dan aku marah dan merasa dikhianati. Ketika Adit pulang, aku langsung menanyakan hal ini kepadanya. Dia bersikeras bahwa semua sudah dibayar, dan dia menunjukkan sikap yang tenang dan tidak menunjukkan kepanikan. Adit mengusulkan untuk pergi ke bank untuk memeriksa langsung, tetapi dia mengatakan harus terlebih dahulu ke kelurahan untuk mengurus surat-surat ahli waris. Aku setuju untuk ikut, tetapi saat aku selesai mandi, Adit sudah tidak ada. Aku mulai mencari-cari dan mendapati bahwa dia tidak ada di kelurahan. Kakaknya mengatakan bahwa Adit sempat ke kelurahan dan mengatakan dia ingin membeli rokok. Namun motornya yang sudah tua dan jarang dipakai untuk perjalanan jauh membuatku khawatir. Aku berpikir mungkin Adit pergi ke tempat lain, tetapi teleponnya tidak aktif, dan aku pun merasakan semakin panik. Aku memutuskan untuk mencari cara lain untuk melacak keberadaan Adit. Aku menemukan informasi bahwa nomor telepon bisa dilacak melalui email. Aku merasa putus asa dan berusaha mencari bantuan hacker melalui Google. Aku menawarkan harga yang lebih rendah dan akhirnya mendapatkan alamatnya di Jakarta Barat. Dengan sisa uang yang ada, aku meminjam dari kakakku dan berangkat ke Jakarta Barat.
Aku mencari keberadaan Adit sepanjang malam, menelusuri kos-kosan dan jalanan di Jakarta Barat. Kapanpun aku meminta bantuan dari hacker, dia hanya memberiku lokasi yang tidak akurat. Aku semakin kelelahan dan frustasi. Saat malam menjelang pagi, aku menyadari bahwa mungkin aku telah salah arah dan meminta hacker untuk berhenti. Aku duduk di pinggir jalan merasa sangat putus asa dan memikirkan anak-anak yang menungguku di rumah. Dengan penuh kesedihan dan keputusasaan, aku memutuskan untuk pulang. Aku tidak bisa meninggalkan anak-anak dan harus kembali ke mereka. Aku merasa sangat hancur, tetapi aku tahu aku harus menghadapi kenyataan dan mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kembali ke rumah, aku berusaha mengumpulkan kekuatan dan berpikir tentang langkah selanjutnya. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang untuk keluarga kami. Sejak hari itu aku merasa putus asa. Setiap hari berlalu dengan perasaan yang semakin berat. Aku ingin melaporkan Adit sebagai orang hilang, tetapi keluargaku mengingatkanku bahwa mungkin Adit hanya butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka mendorongku untuk bersabar dan memberinya waktu untuk menjelaskan segala sesuatunya. Namun hari demi hari berlalu tanpa kabar. Tidak ada satupun WA, tidak ada telepon. Aku mencoba menghubungi semua orang yang mungkin tahu tentang keberadaan Adit, teman, saudara, bahkan orang-orang terdekatnya. Sayangnya, orang tuanya sudah almarhum dan adik-adiknya juga tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Suatu hari saat aku duduk di pinggir jalan, kakakku tiba-tiba mengingatkan bahwa dia memiliki kenalan intel yang mungkin bisa melacak nomor telepon. Kami mencoba melacak nomor yang digunakan Adit sebelum dia menghilang. Hasilnya nomor tersebut terdeteksi berada di Bali. Ini sangat mengejutkanku karena kami tidak pernah ke Bali, dan Adit hanya pernah naik pesawat 2 kali ke Gorontalo saat bulan madu dan ke Medan untuk bisnis. Aku merasa sangat bingung dan tidak yakin. Aku memutuskan untuk memeriksa nomor lain yang Adit sebutkan sebagai nomor yang hilang, dan hasilnya juga menunjukkan bahwa nomor tersebut berada di Bali. Aku sangat kecewa, tapi aku tidak berhenti di situ. Aku meminta bantuan hacker untuk melacak nomor dan IP. Akhirnya aku mendapatkan informasi bahwa nomor itu ada di Bintaro. Ini menunjukkan bahwa informasi sebelumnya mungkin benar. Setelah seminggu berlalu, aku memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun laporan kami tidak mendapatkan tanggapan serius. Polisi menjelaskan bahwa Adit adalah seorang dewasa yang pergi dengan kesadaran penuh, dan mungkin saja bersama perempuan lain. Dan ini membuatku semakin frustasi dan bingung. Dalam minggu pertama, aku masih berharap bahwa Adit akan kembali. Aku berusaha untuk positive thinking, berpikir bahwa mungkin dia sedang menenangkan diri atau mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Mama menyarankan agar aku menunggu hingga 3 bulan. Menurutnya jika Adit benar-benar peduli, dia pasti akan kembali sebelum batas waktu tersebut. Karena dalam Islam, jika seorang suami tidak menafkahi lahir dan batin selama 3 bulan, otomatis hak-haknya bisa dialihkan. Namun 3 bulan berlalu tanpa kabar. Aku masih berusaha untuk positive thinking. Aku menyimpan keinginan agar Adit pulang suatu hari nanti. Di tengah ketidakpastian ini, anak-anakku sangat merindukan ayah mereka, dan aku harus pura-pura kuat di depan mereka dan memberitahu mereka bahwa ayah sedang bekerja di luar kota. Pada bulan Agustus saat aku harus menjalani operasi, aku merasa sangat sedih dan tertekan. Aku harus mendatangi dokumen yang menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu, pihak rumah sakit tidak akan disalahkan. Aku merasa sangat tertekan saat itu, merasa seperti hidupku telah hancur. Aku berusaha menghubungi Adit melalui berbagai cara, telepon, SMS, email, namun tidak ada balasan. Aku bahkan meminta bantuan ponakanku untuk mengirimkan pesan melalui game yang Adit sering mainkan, namun tidak ada jawaban. Anak-anak sering bertanya tentang ayah mereka, dan aku harus membuat cerita-cerita untuk menenangkan mereka. Suatu hari, anakku mengatakan bahwa dia ingin bertemu ayahnya dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia memeluk baju ayahnya dan berkata bahwa dia tidak menangis selama di rumah sakit. Aku merasa hatiku hancur melihat kesedihan dan ketulusan anak-anakku. Aku memberitahunya bahwa jika HP ayahnya menyala, kami akan video call. Tapi itu hanya harapan kosong.
Pada akhirnya aku berhenti berharap terlalu banyak. Aku merasa lelah dan merasa bahwa aku harus mencari dan menghadapi kenyataan. Meskipun aku terus mencoba menghubungi Adit, hati kecilku merasa bahwa Adit mungkin tidak akan kembali. Namun aku tetap menyimpan sedikit harapan bahwa suatu hari nanti dia akan pulang dan menjelaskan semuanya. Sejak saat itu, aku berusaha untuk melanjutkan hidup dan menjaga anak-anak, sambil tetap berharap dan menunggu keajaiban yang mungkin akan datang. Dan aku harus terus bergerak maju meskipun rasa sakit dan kesedihan masih ada. Beberapa minggu setelah kabar bahwa Adit mungkin berada di Bali, kakakku akhirnya mendapatkan informasi dari seorang teman. Temannya mengatakan bahwa Adit terlihat di La Favela, sebuah hotel di Bali, dan dia bersama seorang orang perempuan. Kakakku segera menginformasikannya padaku. Dan meskipun hatiku hancur mendengar kabar itu, aku mencoba untuk tetap tenang. Aku bilang ke kakakku, kalau dia benar-benar bersama perempuan lain tidak masalah. Yang penting adalah dia memberi kabar tentang anak-anak. Namun kita tidak bisa kembali karena tidak ada foto atau bukti yang jelas. Dan aku sudah pernah ditipu sebelumnya. Kami sempat mencoba melacak informasi terlebih lanjut. Aku memesan makanan melalui aplikasi Shopee Food dan meminta pengantar makanan untuk memeriksa apakah Adit benar-benar berada di hotel itu. Aku meminta mereka untuk meminta foto dari satpam dan mengkonfirmasi apakah Adit ada di sana. Namun namanya ternyata bukan Zaki Edo. Aku masih merasa ragu, tetapi aku memutuskan untuk tetap berpikir positif. Meskipun aku tahu ini mungkin bukan Adit. Saat itu aku melihat teman lain yang kebetulan berada di Bali. Aku memintanya untuk mengecek hotel tersebut. Tapi teman tersebut sudah bersiap untuk pulang. Kami akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian ini sementara waktu. Dan akhirnya bulan-bulan berlalu dan aku fokus harus melanjutkan hidup seperti biasa. Meskipun kesulitan, aku dikelilingi orang-orang baik, keluarga dan teman-teman yang mendukungku. Mereka tidak membiarkanku terpuruk dan membantu mencari cara untuk bangkit. Aku pun terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk bergabung dengan tim pemilihan presiden. Aku tidak pernah tertarik dengan politik, tetapi aku melihat kesempatan ini sebagai cara untuk memperluas jaringan dan mungkin mendapatkan bantuan untuk pencarian Adit. Ya, meskipun tidak berhasil, aku mendapatkan pengalaman berharga dan merasa lebih kuat. Selama periode ini aku mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Aku ikut kajian, menerima endorse meski barter, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak tetap merindukan ayah mereka, dan aku sering merasa bingung dan putus asa karena tidak bisa berbuat lebih banyak. Aku berpikir tentang kemungkinan menggunakan detektif swasta, tetapi biayanya terlalu tinggi, dan aku tidak mampu untuk saat ini. Menjelang tahun baru, aku mulai merasa putus asa dan memberitahu anak-anak bahwa jika Adit tidak pulang, kami harus melanjutkan hidup tanpa menunggunya lagi. Aku berbicara dengan mereka sambil menangis, tetapi aku berusaha untuk tetap kuat dan memberi mereka semangat. Aku berjanji pada mereka bahwa kami tidak akan pernah pindah rumah, agar jika Adit pulang dia masih bisa menemui kami. Sementara itu, aku mulai mencari bantuan dari orang-orang pintar atau paranormal. Namun hal ini hanya menambah stres dan kebingunganku. Aku bahkan sampai mendengar prediksi yang mengerikan tentang Adit, seperti bahwa dia telah meninggal atau diculik. Aku dan kakakku akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian ini dan fokus pada kesehatan mental kami sendiri. Akhirnya menjelang akhir tahun, aku mulai merasa lebih baik. Aku mencoba menata hidupku dan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan. Allah memberikan jalan yang tak terduga. Aku mendapat sejumlah uang yang cukup untuk membayar sekolah anak-anak dan membuat mereka bahagia. Aku bisa memperbaiki keuangan kami dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang mereka inginkan. Keajaiban terjadi ketika aku mendapatkan tawaran endorse yang memungkinkan aku untuk mengajak anak-anak makan di restoran. Meski hanya barter, tapi itu memberi kami kesempatan untuk menikmati waktu bersama. Aku merasa sangat bersyukur atas Reza Dit yang datang tiba-tiba. Aku menyadari bahwa meskipun Adit tidak ada di sini,
Allah tetap memberikan segala yang kami butuhkan. Aku berusaha untuk terus berjalan dan bersyukur atas segala yang terjadi. Dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan Allah, aku merasa bahwa aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Anak-anak adalah prioritas utamaku, dan aku akan terus berjuang untuk mereka. Seperti yang selalu aku katakan kepada mereka, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baiknya penolong kami. Aku merasakan mendekatkan diri kepada Allah setelah semua kesulitan yang aku hadapi. Selama setahun terakhir, aku menemukan ketenangan dalam mendengarkan dari Ustadz Hanan Attaqi dan Ustadz Hilman melalui di YouTube. Suara mereka membantu aku tidur lebih nyenyak di malam hari. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menghadiri kajiannya langsung. Aku merasa ada yang berubah dalam hidupku. Aku tidak lagi hanya mengikuti kajian dari jarak jauh, tetapi aktif terlibat. Ketika aku menghadiri kajian Ustadz Hilman di Bekasi, aku merasa bersemangat dan penuh harapan. Aku mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung dan tidak menyangka pertanyaanku itu viral. Meskipun aku tidak mendengar jawaban secara langsung, viralnya pertanyaan itu membuat banyak pintu baru bagiku. Aku tahu bahwa ini adalah salah satu jalan Allah untuk membantuku. Teman-teman dan pengikutku di media sosial mulai menghubungiku. Aku tidak memiliki banyak pengikut, tetapi dorongan ini terasa sangat berarti. Aku memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mulai posting tentang keberadaan Adit. Teman-teman membantu aku dengan teknologi dan media sosial yang sebelumnya tidak aku kuasai. Mereka mengajarkanku cara membuat thread di Twitter dan posting cerita di Instagram. Aku mulai merasakan tekanan dari keinginan untuk membuka luka lama dan berbagi kisah kami. Namun aku tahu bahwa ini adalah ikhtiar kami untuk mencari Adit, bukan hanya untuk menyebar aib. Aku ingin anak-anak tahu. Anak-anakku tahu akan kebenarannya. Dan aku berfokus pada usaha ini untuk mereka. Perspektifku telah berubah. Aku tidak hanya mencari suamiku, tetapi berusaha memastikan anak-anak dapat mendapatkan penjelasan yang layak. Postingan di Instagram dan TikTok mendapatkan perhatian luas. Pada saat itu aku merasakan dukungan dari banyak orang, dan harapanku kembali muncul. Aku mulai menerima berbagai laporan dan informasi, meskipun tidak semuanya berguna. Salah satu saran yang paling membantu datang dari komentar netizen yang menyarankan untuk memeriksa rumah sakit. Aku pergi ke RSCM untuk memeriksakan ruang jenazah. Meski hati kecilku mengatakan tidak ada, aku merasa harus memastikan segalanya. Tidak ada nama yang cocok di daftar, dan aku merasa sedikit lega. Meskipun perasaan itu disertai rasa cemas. Kemudian aku mendapatkan informasi baru dari 2 hacker yang ingin membantuku. Mereka mengidentifikasi lokasi yang berbeda. Satu di Depok dan yang lainnya di Palembang. Aku memutuskan untuk fokus pada informasi yang lebih dekat terlebih dahulu, yaitu Depok. Aku membagikan selebaran dan nomor kontak di sekitar Depok, berharap ada yang melihat. Sementara itu, aku terus memantau komentar dan informasi yang masuk. Salah satu komentar menyarankan untuk memeriksa ke Palembang. Aku mendapatkan bantuan tawaran dari kakak ipar yang membayar instansi negara untuk melacak lokasi tersebut. Tidak lama kemudian aku mendapatkan pesan dari instansi tersebut yang menyebutkan bahwa lokasi yang mereka temukan di Palembang sama dengan yang diberikan oleh hacker. Keberuntungan tampaknya berpihak padaku ketika teman baru aku tiba-tiba menawarkan bantuan sebagai call spesialis, memberikan sedikit uang tambahan untuk perjalanan. Dengan dukungan ini, aku akhirnya bisa merencanakan perjalanan ke Palembang tanpa memikirkan masalah keuangan yang mengganggu. Aku dan kakak ipar mempersiapkan perjalanan ke Palembang dengan penuh harapan. Kami berharap ini adalah langkah terakhir dalam pencarian kami. Dengan semua informasi yang ada, kami menuju ke Palembang dengan doa dan harapan yang kuat. Meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, aku tahu bahwa aku harus terus berjuang demi anak-anak dan demi mendapatkan kepastian. Saat kami mendekati kota Palembang, aku merasakan campuran antara harapan dan kecemasan. Apakah ini akhirnya akan membawa kami pada jawaban yang kami cari? Aku hanya bisa berdoa dan berharap bahwa Allah akan memberikan petunjuk yang kami butuhkan dan memudahkan perjalanan kami kali ini.
Setelah mendapatkan informasi terbaru bahwa Adit atau Edo seperti yang dikenal teman kosannya di Bali mungkin berada di Palembang, aku merasa ini adalah kesempatan terakhir kami. Aku memutuskan untuk tidak menunggu dan langsung memesan tiket pesawat ke Palembang. Teman-teman dan keluarga menyarankan agar aku menunda perjalanan karena harga tiket mendadak mahal. Tetapi aku merasa dorongan hati untuk segera berangkat sangat kuat. Namun, kabar baik datang dari Bali. Teman kosan Adit di Bali menghubungiku dan memberikan informasi penting. Dia mengenal Adit, tetapi dengan nama Edo. Mereka menunjukkan foto candid Adit dan aku yakin bahwa itu adalah suamiku meskipun dia dikenal dengan nama yang berbeda. Teman tersebut juga memberitahuku bahwa Edo tidak mau difoto, tetapi dikenal sangat royal dan sering membelikan minuman untuk mereka. Aku merasa terharu dan terkejut saat mendengar berita ini. Adit atau Edo memiliki kebiasaan yang berbeda dari yang ku kenal. Tetapi semua petunjuk ini mengarah pada kemungkinan bahwa Adit berada di Palembang. Teman kosannya di Bali juga menginformasikan bahwa Edo terakhir kali berkomunikasi dengan seseorang pada bulan Februari, dan mereka merencanakan untuk bertemu di Bali bulan depan. Ini memberi harapan bahwa Adit mungkin masih ada di Palembang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk berangkat ke Palembang segera. Aku meminta bantuan temanku untuk memesan 2 tiket pesawat, tetapi hanya satu yang tersedia pada saat itu. Aku menelpon kakak dan memberitahunya bahwa aku akan pergi ke Palembang dengan 1 tiket dan meminta dia untuk menyusul jika ada tiket yang tersedia. Aku pergi dengan tekad yang kuat membawa ransel serta izin dari anak-anak dan bibiku. Aku mengaku bahwa aku pergi untuk urusan endorsement, tetapi aku akan pulang keesokan harinya. Saat aku berada di bandara, aku merasa cemas dan emosional. Anakku yang kecil tiba-tiba merasa rewel dan menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan ayahnya. Ini membuatku semakin yakin bahwa kami akan menemukan Adit. Aku terus memperbarui status di Instagram dan meminta doa dari teman-teman serta pengikutku. Aku tiba di Palembang lebih awal dan menunggu di kafe sambil berkomunikasi dengan kakak yang tidak bisa mendapatkan tiket pada penerbangan yang sama. Dia menginstruksikan aku untuk mencari cara menuju titik-titik yang relevan dan informasi yang kami terima. Aku memposting di Instagram untuk meminta bantuan orang-orang di Palembang. Banyak netizen yang merespon dengan tawaran bantuan, dan aku menyaring pesan-pesan tersebut untuk memastikan keamananku. Aku menghubungi teman dari tim sosmed presiden yang kebetulan dari Palembang dan mendapatkan bantuan untuk rental mobil serta informasi tambahan. Dengan mobil yang sudah diatur, aku melanjutkan pencarian di lokasi yang paling dekat dengan titik yang diberikan oleh hacker. Kami mengunjungi kos-kosan dan bertanya pada orang-orang di sekitar, tetapi aku tidak menemukan Adit. Aku kecewa. Kami memutuskan untuk beristirahat di rumah teman dan merencanakan langkah selanjutnya. Keesokan paginya kami melanjutkan pencarian dengan rencana yang terlebih terstruktur. Teman yang memiliki koneksi dengan petinggi di Palembang membantu kami merencanakan operasi pencarian. Di tengah pencarian, kami mendapatkan informasi bahwa ada 1 titik di Sekayu yang juga perlu diperiksa. Teman yang bekerja di instansi pemerintah akan membantu kami menuju Sekayu, dan kami berencana untuk melakukan pencarian di area tersebut sebelum melanjutkan ke titik berikutnya. Kami menyusun rencana dengan hati-hati, memastikan semua langkah kami terkoordinasi dengan baik. Setelah memutuskan untuk bertemu langsung dengan pihak berwenang, aku mendapatkan informasi bahwa mereka tidak bisa membantu karena mereka sedang sibuk dengan event besar di Palembang. Mereka mengarahkan aku ke kantor perlindungan wanita dan anak yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penjemput paksa jika kami membuat laporan penelantaran. Namun aku dan kakak sepakat untuk tidak mengambil langkah tersebut, karena tujuan kami bukan untuk membuat laporan penelantaran, melainkan untuk mencari kejelasan dan mengetahui alasan di balik kepergian Adit. Mereka menyarankan agar kami mengatur pendampingan polisi untuk keamanan. Aku sangat bersyukur atas dukungan tersebut dan merasa sedikit lebih tenang. Kami melanjutkan pencarian dengan bantuan polisi yang akhirnya membawa kami ke sebuah alamat yang dikonfirmasi oleh seorang netizen. Alamat itu adalah sebuah rumah besar, dan setelah mengetuk pintunya, kami dihadapkan pada situasi yang mengecewakan. Pemilik rumah tersebut tidak mengenal Adit atau Edo, dan kami diarahkan ke RT setempat. Kami merasa putus asa dan memutuskan untuk pulang. Malamnya, saat aku menginap di rumah salah satu netizen yang membantu,
Tiba-tiba aku menerima pesan dari sebuah media. Seseorang mengaku sebagai teman perempuan dari foto yang pernah aku posting. Kami memverifikasi foto-foto dan ternyata benar. Dan teman perempuan tersebut memang ada di dalam foto. Dia memberikan nomor telepon dan aku meminta hacker untuk mencari informasi lebih lanjut menggunakan nomor tersebut. Hacker melaporkan bahwa nomor telepon itu mengarah ke titik yang sama dengan alamat yang kami cari sebelumnya. Dengan penuh kesabaran dan harapan, kami kembali ke titik pencarian dan berusaha mencari lebih detail. Namun tidak berhasil juga. Aku akhirnya meminta bantuan dari seorang netizen yang merupakan mahasiswa di Universitas Palembang untuk mencari informasi lebih lanjut tentang tempat kerja Adit. Kami mendapatkan info bahwa Adit bekerja di bioskop Palembang. Aku memutuskan untuk menyusun strategi. Netizen yang membantu kami akan pergi lebih dulu ke bioskop untuk memastikan kehadiran Adit di sana. Sementara aku dan kakak mengikuti dari belakang. Ketika aku tiba di bioskop, aku bertanya pada petugas keamanan mengenai M, nama yang dikonfirmasi dari data yang ada. Petugas memberitahuku bahwa M sedang bertugas di loket. Aku mendekati loket dan melihat seorang wanita yang sesuai dengan deskripsi dan foto yang aku terima. Dengan hati yang berdebar, aku memastikan bahwa wanita itu adalah M. Tanpa bisa menahan emosi, aku bertanya apakah dia pacar Edo. Dan dia mengakui bahwa dia memang pacarnya. Aku memperkenalkan diriku sebagai istri sah Edo. Dalam keadaan emosional, aku merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan aku melakukan hal yang tidak terduga. Aku mencengkeram rambutnya dengan refleks, dan dia melarikan diri. Kejadian itu memicu keributan di bioskop, dan akhirnya aku dihadapkan dengan situasi yang tidak diinginkan. Petugas keamanan membawaku dan M ke ruangan terpisah, sementara kakakku dan netizen yang membantu menunggu di luar. Aku merasa sangat tertekan dan frustasi, terutama karena pihak manajemen bioskop tampaknya tidak kooperatif dan tidak memberikan kesempatan untuk merekam kejadian tersebut. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi lebih lanjut, tetapi tidak berhasil. Saat aku akhirnya dihadapkan langsung dengan M, aku mencoba menenangkan diri. Aku meminta maaf karena tindakanku yang emosional dan menjelaskan bahwa aku hanya ingin memahami situasi yang sebenarnya. M mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang Adit dan baru mengetahui informasi tentangku dari teman-temannya. Dia juga mengungkapkan bahwa Adit pernah berbicara tentangku dan anak-anak kami dengan penuh kesedihan. M mengaku bahwa dia mendengar Adit menangis dan berbicara tentang ketidakbahagiaannya dalam pernikahan kami. Aku berusaha menggali lebih dalam tentang hubungan mereka, dan M memberikan beberapa rincian. Mereka bertemu melalui aplikasi kencan dan Adit memperlakukannya dengan sangat baik, membuatnya merasa dicintai, dihargai. M juga mengungkapkan bahwa Adit mengungkapkan rasa ketidakbahagiaannya dalam pernikahan kami dan mengatakan bahwa dia merasa tertekan. Selama percakapan itu aku merasa sakit hati mengetahui betapa besar dampak dari tindakan Adit. Dia berbicara tentang anak-anak kami, Zidan dan Alana, dengan cara yang membuatku merasa lebih sedih. Aku mengingat momen-momen yang kami lalui dan bagaimana Adit memberikan bunga palsu selama bertahun-tahun. Ketika aku menanyakan tentang hadiah dan perayaan, aku mengetahui bahwa Adit tidak memberikan sesuatu yang spesial kepada aku. Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan percakapan dengan M dengan cara yang lebih baik. Aku memeluknya dan meminta maaf karena tindakanku sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa aku melakukannya karena aku merasa sangat terluka dan ingin memastikan bahwa Adit benar-benar mengalami kebahagiaan yang dia cari. M tidak memberikan jawaban yang memadai dan tampaknya enggan untuk melanjutkan percakapan lebih jauh. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Aku sudah melakukan segala yang bisa aku lakukan untuk mencari kejelasan dan menghadapi kenyataan yang ada. Aku merasa sakit hati dan kecewa, tetapi aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup dan berfokus pada anak-anakku. Walaupun aku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, setidaknya aku tahu bahwa aku telah berusaha keras untuk menemukan kebenaran. Dengan semua kejadian yang telah berlalu, aku bertekad untuk melanjutkan hidup dan memberi perhatian penuh pada anak-anak. Aku akan selalu mengingat perjalanan ini sebagai pelajaran berharga tentang keberanian, harapan, dan ketahanan. Setelah pertemuan emosional di bioskop, aku merasa sangat tertekan. Aku tahu bahwa aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.
Jadi aku memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Aku tidak pergi dengan maksud untuk kabur, tetapi lebih untuk memberi diri untuk berpikir dan merenung. Aku meninggalkan lokasi tanpa mengetahui apa yang dilakukan kakak ipar dan teman-temanku yang mendampingiku. Sampai di luar, aku memutuskan untuk memposting rekaman yang aku ambil di bioskop. Dalam postinganku, aku dengan emosional menyatakan bahwa meskipun Adit mengklaim tidak bahagia bersama aku, pada akhirnya aku yang memutuskan untuk menceraikannya, bukan sebaliknya. Aku ingin tahu dunia kebenarannya, walaupun aku melakukan blur pada beberapa detail dalam video itu. Namun aku merasa dipenuhi amarah dan sakit hati. Tidak lama setelah postingan itu, teman-temanku yang berada di Palembang mulai menghubungiku. Mereka meminta agar aku menghapus postingan tersebut karena khawatir pihak manajemen bioskop akan menyalahkan mereka. Aku sempat menunda dan hanya menangis di kamar hotel, meratapi keadaan dan mencoba untuk mencari ketenangan. Dalam keadaan emosional itu, aku menelpon ibuku dan memberitahukannya tentang keputusan besar yang telah aku ambil, bahwa aku sudah memutuskan untuk bercerai. Setelah berbicara dengan ibuku, aku merasa lebih tenang dan mulai berpikir rasional. Aku memutuskan untuk menghapus postingan tersebut. Namun meskipun aku sudah menghapusnya, video tersebut sudah terlanjur disebar oleh beberapa orang. Itu adalah pelajaran pahit tentang dampak dari tindakan impulsif di media sosial. Akhirnya, aku menuju bandara dan bergabung dengan kakakku. Kami kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Besoknya aku harus menghadiri pengadilan untuk proses perceraian. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang aku rasakan selama ini telah terasa lebih nyata dan mendalam saat aku menghadapi hari-hari mendatang. Saat ini aku tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak kami. Walaupun aku telah mengetahui banyak alasan mengapa Adit bertindak seperti itu, aku tetap berharap yang terbaik untuknya dan untuk diriku sendiri. Ketika wawancara terakhir ditayangkan, aku ditanya tentang apa yang ia inginkan aku sampaikan kepada Adit jika dia menonton. Aku menjawab dengan tegas, aku rasa tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Aku sudah tahu alasan aku membenci kamu. Hiduplah sebahagia-bahagianya, Adit. Aku yang menceraikan kamu, bukan kamu yang menceraikan aku. Dan hati-hatilah untuk cewek-cewek lain di luar sana, karena satu korban saja sudah sangat menyakitkan. Jangan sampai ada korban berikutnya. Aku juga menambahkan, walaupun aku sudah tidak marah, aku masih sangat terbuka jika kamu ingin bertemu dengan anak-anak kami. Mereka berhak tahu tentang ayah mereka. Tidak peduli apapun yang telah terjadi di antara kita. Teman-teman onlineku banyak yang memberikan dukungan dan kata-kata semangat. Mereka mengatakan bahwa aku harus kuat dan melanjutkan hidup. Aku merasa terhibur oleh dukungan mereka, tetapi juga menyadari bahwa aku harus melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih baik dan lebih positif. Saat aku merenung tentang apa yang akan datang, aku merasa ada harapan di balik semua kesulitan ini. Aku berharap dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku. Dan untuk anak-anak kami, aku tahu bahwa perjalanan ini sangatlah berat, tetapi aku juga percaya bahwa aku bisa melaluinya dengan lebih baik, dengan lebih banyak kekuatan dan keyakinan. Seiring berjalannya waktu, aku berharap untuk bisa menjalani kehidupan baru dengan penuh semangat dan mendapatkan kebahagiaan yang layak aku terima. Aku juga berharap bahwa aku akan bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami dan memastikan mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Dan itulah kisahku. Dan akhirnya cerita pun selesai. Oke, dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas ya. Dan tentunya dari Mas Narman, maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.